Sorry ass DJ. Baiklah, langsung saja saya Yohana Sari akan melanjutkan materi teman saya, yaitu tentang latar belakang pemikiran penyusunan K13. Menurut sumber mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mana dari catatan mengamat terdapat latar belakang penyusunan K13 di SD Negeri 11 Sitiung juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Selanjutnya, di SD Negeri 11 Sitiung memberikan acuan atau gambaran bagi sekolah dan semua stakeholder yang terlibat di dalamnya untuk mengembangkan serta melaksanakan kurikulum yang telah disusun secara bersama-sama. Selain itu, prinsip pengembangan kurikulum 2013 pada SD Negeri 11 Sitiung yaitu berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan peserta, kepentingan peserta didik dan lingkungan beragam terpadu tanggap terhadap perkembangan iptek relevan dengan kebutuhan kehidupan menyeluruh. Baiklah, itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Yohana Sari pada bab 2, yang mana pada bab 2 ini menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Pada tujuan pendidikan ini terdapat beberapa pembagian, yaitu terdapat tujuan pendidikan, visi sekolah, misi sekolah, dan juga tujuan sekolah. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, yang mana tujuan pendidikan yaitu disesuaikan dengan jenjang satuan pendidikan, yang mana tujuan pendidikan pada SDN 11 Sitiung yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti kehidupan lebih lanjut. Yang kedua yaitu terdapat visi sekolah SDN 11 Sitiung, yaitu menghasilkan siswa berakhlak mulia, berkepribadian, berpengetahuan, menghasilkan siswa yang cerdas serta mandiri, dan juga peduli terhadap lingkungan, yang mana maksudnya yaitu terwujudnya lingkungan sekolah dasar yang nyaman serta siswa berkualitas, berbudi pekerti luhur. Yang ketiga yaitu misi sekolah, yang mana pada SDN 11 Sitiung memiliki misi membina budaya hidup tertib, bersih, dan bertanggung jawab terhadap seluruh warga sekolah, menjamin pembelajaran yang bermutu, berwawasan ilmu dan teknologi, kehidupan yang berkepribadian luhur di lingkungan sekolah, mendorong semangat penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut budaya bangsa. Dan adapun yang terakhir yaitu tujuan sekolah, yang mana tujuan sekolah SDN 11 Sitiung yaitu mengacu kepada visi dan misi sekolah. Selain itu memiliki tujuan tercapai akademik maupun non-akademik. Siswa lulus dengan standar kelulusan yang telah ditetapkan serta terwujudnya kelulusan yang dapat diterima negeri atau unggul, serta menciptakan generasi bangsa yang memiliki jiwa Pancasila serta menjadi generasi bangsa yang berkualitas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Yang ketiga, bab 3, struktur dan muatan kurikulum. Pada bab 3 ada beberapa subbab, yang mana subbab berikut. A. Pada struktur kurikulum, yang mana mata pembelajaran nasional terdiri dari kelompok mata pembelajaran A dan B serta muatan lokal dikembangkan oleh pemerintah daerah, provinsi, atau kota. Pada struktur kurikulum di SDN 11 Sitiung mengalami persamaan, yang mana di sekolah tersebut struktur muatan nasionalnya sama, yaitu terdiri atas beberapa kelompok mata pembelajaran dan juga terdapat beberapa muatan lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. D. Pada mata pembelajaran di SDN 11 Sitiung sudah dikelompokkan sebagai dengan kurikulum yang ditetapkan. C. Selain mata pembelajaran muatan lokal, di SDN 11 Sitiung terdapat muatan lokal bahasa Inggris. D. Kegiatan pengembangan diri di SDN 11 Sitiung terdapat beberapa kegiatan pengembangan diri kewiraan, pramuka, olahraga seperti sepak bola, bola voli, bulu tangkis dan senam, dan juga seni seperti tari dan seni musik dan seni lukis. E. Pengaturan beban belajar pada SDN 11 Sitiung dibedakan oleh sistem paket dan sumber, sedangkan pada kondisi sekolah dibedakan dengan jumlah jam. Yang ke F. Ketuntasan belajar. Untuk ketuntasan belajar pada SDN 11 Sitiung, ketuntasan belajar dinilai oleh pendidik meliputi sikap spiritual dan sosial serta aspek pengetahuan, dan juga mengacu pada KKM yang harus dicapai oleh peserta didik yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Pada peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar paling sedikit 3 muatan pembelajaran pada kondisi pengetahuan keterampilan belum tuntas. D. Kenaikan kelas pada SDN 11 Sitiung dilaksanakan di akhir tahun pembelajaran, yang mana siswa harus mencakupi beberapa kriteria kenaikan seperti kelulusan yang telah ditetapkan oleh sekolah. H. Penjurusan. Pada SDN 11 Sitiung tidak ada materi tentang penjurusan, namun dipelajari secara seluruh dan umum. I. Pendidikan kecakapan hidup. Pada SDN 11 Sitiung tidak ada materi tentang kecakapan hidup, namun ini tertanam di kegiatan pramuka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 4 kalender pendidikan. Pada penerapan kurikulum yang telah diterapkan oleh SDN 11 Sitiung, pada kalender pendidikannya berisi waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Instrumen pengamatan kurikulum 2013 pada dokumen 2 SDN 11 Sitiung.
Dari hasil pengamatan dokumen 2, yaitu yang berupa silabus, yang mana silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu Sri Marlina, yang dimana silabus merupakan sumber pokok dalam penyusun rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi A maupun satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Pada SD Negeri 11 Setiung, sebagaimana dalam sumber Permendikbud nomor 357 tahun 2004, pada SD Negeri 11 Setiung, silabus mata pembelajaran mencakupi beberapa mata pembelajaran antara lain, yaitu 1. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang ketiga, ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Yang keempat, yaitu bahasa Indonesia. Selain itu terdapat juga dalam Permendikbud nomor 79 tahun 2004 tentang muatan lokal, yang mana pada SD Negeri 11 Setiung terdapat beberapa muatan lokal sebagai berikut. 1. Yaitu seni budaya. Yang kedua, bahasa Inggris. Yang ketiga, penjas. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen pengamatan kurikulum 2013 pada dokumen 3 SDN 11 Sitiung. Pada dokumen 3 berisi tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Nah, menurut Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, kompetensi RPP adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Nah, berdasarkan dari sumber dengan kondisi sekolah pada SDN 11 Tiung ini telah menerapkan rencana pembelajaran berdasarkan mata pelajaran yang terdapat di SD tersebut, yang mana pada SDN 11 Tiung ini telah menggunakan kurikulum 2013, maka rencana pelaksanaan pembelajaran telah disesuaikan dengan kurikulum yang telah ditetapkan dan kondisikan di sekolahnya.